Jadi gini ya say, gue kasih tahu ya say. Si si apa namanya? Sarul itu siapa ini? Kan nomor siapa sih ini? Anjir. Gue kasih tahu ya. Lu turun dulu deh, please deh. Ngapain lo nyambung-nyambungin? Oh, dasar lo. Nih ya, gue kasih tahu ya. Sarul itu 2017 dia ada pengajuan perubahan identitas ke pengadilan 2017 bulan Mei. Nah, ketika ada masalah sama Kaniki, itu keluarganya sendiri yang ngasih tahu ke Kaniki bahwa si Sarul itu ngerubah identitasnya, ya. Maka itu ya, itu Sarul itu mewek say. Kok bisa keluarga saya gitu loh? Kok bisa keluarga saya nyampein gitu? Itu mewek say. Tanya ke KGB Vesta, tanya. Itu mewek. Dia tuh hatinya tuh sebenarnya itu tuh rapuh say, tapi sok kuat gitu. Ya. Gitu. Dia itu yang menyebalkan adalah keluarganya sendiri. Kenapa? Nah, pada saat itu Kaniki di-share tuh di apa namanya? Di-share tuh di Instagramnya. Pada tahu kan semua, ya. Itu yang nge-share keluarganya sendiri, ya. Gitu. Itu si Sarul tuh nangis, mewek. Pas zaman-zamannya dia itu masih sahabatan sama si Kak Gebi. Ya. Masih sahabatan. Dia tuh mewek. Kok bisa keluarga saya yang menyebarkan gitu. Tapi malah bagus, biar tahu, biar nggak usah banyak bohong gitu. Ya kan? Dan sekarang nih tahu nih, sudah ada nih data-data dia waktu kecil, ya. Waktu kecil, terus pas dia apa namanya? Pokoknya cap 3 jari. Aduh, Sarul mah aneh ya. Ini nggak tahu deh si Sarul itu. Gini loh, misalkan ya kan gini, si Sarul kan merantau kan ke Jakarta. Dia berarti durhaka banget sama bapaknya. Bukan durhaka lagi, dia bukan manusia, ya kan? Dia tidak mengakui dia itu bapaknya, ya. Dia tidak kenal. Ya, dia tidak kenal. Sarul itu punya bapak angkat. Pokoknya kita fokus dulu ke Sarul, ya. Sarul dulu baru masuk. Tuh, Sarul dulu masuk tuh. Ya. Sarul dulu masuk. Kita fokus aja tuh Sarul. Ya. Sarul dulu tuh masuk. Oke. Sarul dulu tuh masuk. Bapak kandungnya ya itu yang di video itu bapak kandungnya. Bapak angkatannya kan bapak angkat yang apa namanya? Dukun itu. Gitu. Itu bapak angkatnya, bapak kandungnya itu yang di video sampai Kaniki bantu, terus Kayolo, Kayoke, terus pada donasi, ya. Kalian tuh pada baik gitu loh. Kalian tuh lebih kaya daripada Sarul, tau nggak? Kalian tuh yang pada donasi, kalian tuh lebih kaya raya dibanding Sarul, ya. Diakuin itu. Kenapa? Kalian tuh peduli ya daripada anaknya sendiri. Kasihan say. Berarti yang di berita tuh gitu ya, seperti itu. Gue juga bingung sama si Sarul, ya. Kok tega banget gitu. Emang Sarul tuh anjing. Ya. Gitu. Sarul itu merubah identitas semuanya. Dari tanggal lahir, bulan lahir, terus apa namanya? Kelamin, identitas, akte, paspor, KTP, semua diganti. Datanya kok bisa beda, makanya datanya itu beda-beda, nggak ada yang sama. Katanya aktenya perempuan. Emang aktenya perempuan.
Kan dia pengajuan di pengadilan sayang, makanya aktenya perempuan. Kok bisa ya kak bikinnya di mana? Dia kan pengajuan ke negara, ke pengadilan. Kayak dia kan merubah identitasnya itu yang laki-laki menjadi perempuan. Dia kan mengajukan itu ke pengadilan 2017. Ya. Gitu. Ya, seperti itu. Makanya dia tuh tidak pernah merayakan ulang tahun. Ya, tidak merayakan ulang tahun ya, nggak pernah. Coba kalian pernah lihat nggak dia merayakan ulang tahun? Ya, bapaknya kandungnya sekarang gimana ya nasibnya Andri? Sedih. Iya, gue juga sedih ya. Sedih sekali. Si Sarul bilang katanya jangan berani sama saya tidurnya di atas kasur 100 juta, punya mobil mewah ya, punya taman 100 juta, tapi keluarganya nggak dipikirin ya. Udah dibahas sama akun Poposit, bagus, udah diupload kok, udah diposting, bagus lah, biar ke up terus. Pokoknya kita tuh nggak boleh lupa, kita nggak boleh terlupakan kasus penistaan agama, karena kan dia kan sudah menjadi tersangka di Polda Jatim. Dan misalkan kalian pada tanya nih masuk atau tidak, kalau sudah menjadi tersangka itu dan sudah jelas dan sudah fix datanya benar, dia sudah fix masuk ya. Terus laporan dia juga jalan yang di Polres Jakarta Selatan ya. Gitu. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Makanya tuh gimana ya? Kasihan gitu ya kan? Kasihan say. Kasihan. Iya masuk. Tapi kan kalau dia kan sudah terang-terangan, karena kan dia sudah membawa keyakinan agama lain dan sudah terang-terangan, sudah terang gitu, sudah terlihat nyata dan buktinya sudah ada, jadi dia langsung masuk. Tapi kalau si Sarul kan tahu sendiri ya kan. Tapi datanya si Sarul udah tersangka kok di Polda Jatim. Sudah menjadi tersangka. Pokoknya kalian jangan melupakan jangan sampai tenggelam kan harus up terus kasus penistaan agama ini, karena sudah di-upload di oposisi. Apa itu namanya oposit ya? Ya, oposit sudah di artikel-artikel sudah keluar ya. Sudah pada keluar di artikel-artikel ya. Gitu. Seperti itu. Jadi menurut gue sih Sarul tega banget sih nggak ngakuin keluarganya sendiri sampai harus di open donasi. Itu kan Sarul itu istirahat ya. Ya. Dia itu dipuaskan di dunia, tapi keimanannya dia turun menurun. Dia tidak percaya iman ya. Percuma dia umroh aja dengan cara yang salah. Bukannya gue sok tahu tentang agama ya, tapi di sisi lain lo itu menghadap yang Maha Esa yang menciptakan lo dan dunia ini ya. Jadi lo mau ganti apapun lo sesuai dengan kodrat ya. Lo keluar dari rumah mewah lo itu yang hasil 3 donatur aja, lo niat emang berpakaian secara seperti itu dan tidak baik, itu sudah tidak sah. Lo selangkah aja kalau dari rumah lo tidak sah. Apalagi lo udah di tanah suci ya, gitu. Lo keluar rumah nih, satu langkah keluar dari rumah mewah lo ya kan, lo udah niat emang tidak baik, lo itu tidak berkah. Bukannya gue sok suci ya, tapi emang begitu. Never be enough. Si kucingnya katanya dibeliin rumah. Iya emang bener. Itu katanya kan ahli waris rumahnya, dibeliin rumah. Padahal keluarganya sendiri ya kan. Gue nggak mau nyebutin kasihan kalau bawa keluarganya. Nggak mau deh. Tapi intinya kasihan lah.
Never be enough, never be enough. Mending Kak Gaby Vesta. Iya, mending Kak Gaby Vesta. Gila beneran. Ya kan, menggila dia. Tapi dia tidak munafik. Ya, dibilang Kak Gaby Vesta apa namanya, miskin. Dibilang Kak Gaby Vesta ini itu. Kak Gaby Vesta tuh tidak merugikan dan tidak malak-malakin owner skincare. Enggak jual rahasia untuk bisa dikasih uang. Ya. Kalau mau jadi transgender tuh kayak Kak Gaby tuh. Ya. Menggila pada dirinya sendiri, ya kan? Begitu. Jadi menurut gue untuk si Sarul, kalian harus belajar memuliakan orang tua, ya kan? Sarul itu never for me never enough, seperti itu. Terus masalah sebenarnya Sarul sih yang harus di up selalu sih. Pokoknya Sarul itu harus masuk dulu, baru yang lain tuh nyusul. Sarul tuh harus di up terus tuh, karena dia kan yang selama ini kan kenceng banget. Ya, Sarul tuh harus masuk dulu, Sarul. Jelas jujur aja yang kita apa ini? Apa agar bisa turun? Iya, makanya kayak misalkan Kak Gaby ya, dia tuh sama orang keluarganya tuh baik banget. Lebaran dia pasti pulang ke rumahnya, orang tuanya minta ini minta itu dikasih. Itu yang namanya anak yang baik, ya, menjadi anak baik ya sama keluarganya, ya, gitu. Seperti itu ya guys, Kak Gaby tuh ya. Gue lihat storynya Kak Gaby, menggila diri sendiri, tidak merugikan orang lain kok, asik pada diri sendiri. Kak Gaby Vesta itu, ya. Walaupun dia sempat berteman sama si Waria Tubles, berarti bagus dong, dia harus sadar bahwa si Waria Tubles itu, si Sarul itu memang tidak layak untuk ditemani. Bagus kalau Kak Gaby sudah tidak berteman, bagus. Itu pilihan yang bijak. Seperti itu. Itu pilihan yang bijak. Kak Gaby Vesta tuh. Ya. Semua diajak berantem. Iya, kayak ngerasa paling punya power gitu. Ya kan? Tapi nggak tahu deh sama si Sarul itu, ya kan? Sarul Waria Tubles. Ya. Si nama kesayangannya apa kalau dari orang tuanya? Nama kesayangannya apa? Gue lupa. Gaby Melangkah Buana, tapi rumahnya di Kampung. Iya, makanya dia tuh mementingkan keluarganya. Keluarganya tuh dipentingkan, orang tuanya minta apa, minta itu dikasih, ya kan? Karena kan dia kan kerja untuk keluarga, merantau untuk keluarga. Caun well. Jadi kalau misalkan Sarul marah, Sarul itu marah, terus merong-merong dipanggil Caun, berarti dia merasa, ya. Berarti dia merasa, berarti dia emang benar. Si anak durhaka. Gitu say. Ya, seperti itu. Never be enough. Seperti itu. Emang semua data benar, aku yakin itu. Emang benar, itu emang benar. Itu emang benar, benar nyata apa adanya. Nggak kaleng-kaleng. Cuma kan tahu sendiri si Waria itu selalu menepis, selalu nggak ngaku-ngaku kalau dia jelek. Dia kan pengennya unggul, pengennya terlalu terlihat baik, pengennya terlalu lihat sempurna, ya kan? Dia kan emang begitu. Contohnya, dia dibilang transgender. Emang sampai sekarang dia mengaku? Nggak ada.
Padahal datanya sudah ada dan itu data awal dari keluarganya sendiri loh. Ya, jangankan keluarganya dia aja belum pernah mengakui dan tidak akan mengakui kalau dia tuh transgender. Ya. Gitu. Ya. Jadi sambal setan, bilang sambal setan kalau sambal setan jangan jadi plagiatnya Inces Syahrini, lo nggak pantas. Ya, sambal setan jangan jadi plagiatnya Inces Syahrini, lo nggak pantas. Lo nggak sekaya Inces Syahrini. Kita tetap kawal si warrior. Iya harus, kalian tuh harus wajib up terus, kawal terus. Pokoknya jangan sampai lolos well. Ya kan? Kalau si Sarul bilang menepis, dia bukan bapak saya, itu bukan keluarga saya. Terus data kalian itu nggak fix. Aduh, gimana sih kalian kalau nyari data? Dia tuh selalu menepis. Jangankan keluarga dan orang tuanya, dia aja tidak pernah mengakui kalau dia itu transgender. Tapi dia mengakui dia perempuan. Transjakarta. Ya. Emang sampai sekarang, sampai dulu dia masuk TV sampai sekarang ya dikenal, emang dia pernah mengakuin dia itu laki-laki? Tidak pernah, say. Padahal data sudah ada. Ya gitu. Emang nggak capek ya berbohong terus menerus, nguras energi banget, kayak butuh validasi banget gitu. Pokoknya harus suka-suka iya. Jadi dia tuh maunya sendiri, gue ini perempuan dari lahir. Ya, aku nggak tahu warrior itu siapa. Ngatain orang waria, padahal dirinya sendiri mah waria Tubang. Dia tidak pernah mengajak. Ngatain Kak Yoke kuli koper. Nggak apa-apa kuli koper. Dia halal ya. Si Kak Yoke itu cari uang halal, bukan meretin, bukan jualan aib-aib orang. Ya. Kalau misalkan si Sarul bilang katanya Kayoke kuli koper, Kayoke itu cari uang halal, ya. Dia tuh halal, bukan malakin orang, bukan malakin owner skincare lo pepet-pepetin. Alih-alih nanti aku kasih rahasia deh, gitu. Ya kan? Ganteng banget kakak ini, makasih sayang. Aku nih gini kadang-kadang. Iya, tadi juga dibahas sama Kak Yoke. Biarin lah. Iya, aku baru nggak kalau sebenarnya mirip diri sama Inces sayang, kasihan dia mimpi. Iya, makanya dia jangan jadi plagiat deh Inces Syahrini ya. Nggak pantas. Inces Syahrini aja skincare-nya puluhan juta, ya. Lu punya usaha skincare, punya usaha kosmetik, nggak pakai produk lo sendiri. Jangankan adek lu aja nggak pakai produk lo sendiri. Jadi gini, kalian nih ya, yang mestinya yang pada waras, kalian tuh bisa mikir. Keluarganya sendiri aja nggak pernah pakai itu produk kakaknya sendiri, ya. Apalagi ownernya sendiri, ya. Udah gitu, dia kan punya usaha busana butik. Dia aja busana butiknya ngejeblak apa tuh baby craft apa? Gue lupa namanya. Ya kan, dikasih label sambal setan. Apalah itu? Kayak nggak punya ide kali. Kayak nggak punya kreatif gitu. Jadi buat kalian yang pada beli skincare-nya, kosmetiknya, menyalah muka gedadakanku, ya. Aku kaget lihat baju adanya tulisan kayak lagi kampanye. Ember. Gitu ya. Seperti itu ya. Makanya gue heran sama si circle-nya dia tuh. Ya. Heran gue. Si Sarul. Maksudnya Syahrini kenapa? Dari fashionnya, dari gayanya si sambal setan kan memplagiatkan banget si Inces Syahrini. Menurut gue tuh nggak pantas. Coba kalian lihat VT-nya di TikTok-nya sambal setan ya, yang ampun suhu itu ya. Dia kan niru banget tuh gaya-gayanya Inces. Nggak pantas sayang
Ya, inches terlalu mahal. Ya, lihat komenannya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi misalkan Bos Sarul bilang katanya, Nikita jangan lupa ke Polres Jakarta Selatan atas laporan saya. Ya, atas laporan saya. Ingat, lo itu pernah dipenjara oleh Kanikita atas lo ngelaporin katanya Kanikita dada dalang atas penonjokan muka lo yang geradakan itu. Ternyata bukan. Lo ngefitnah karena tidak ada bukti yang nyata. Akhirnya dilaporin balik, lo yang kena. Jangan sampai lo kedua kali begitu ya. Itu peringatan dari Kanikita buat lo. Ngasih tahu nih. Ya, kasih tahu tuh. Cinta bagai sunyi, kan cinta. Seperti itu ya guys. Terus nasib Donatunya gimana? Kenapa si sambal setan itu sekarang nyerang si Doktif? Dari antek-anteknya, dari dayang-dayangnya nyerang sekali si Doktif. Karena apa? Doktif itu megang semua kartu skincare yang ada di Indonesia ya. Karena apa? Karena dari Doktif sambal setan itu ketahuan bahwa dia itu adalah menjual skincare yang overclaim ya. Ya, seperti itu. Terus si Doktif juga difitnah secara personal. Ya biasalah, namanya juga orang ya. Gue mendukung penuh ya Doktif. Terus dokter siapa itu namanya? Dokter siapa itu yang cowok itu yang pernah review juga salah satu skincare. Terus sama dokter Ika namanya. Dokter Ika kan kena tuh sama si dayangnya tuh, sis apa tuh? Yang mantan napi internasional itu yang kasus human trafficking tuh. Dia kan kena karena dibikin story kan. Ya, dibikin dokter Ika itu. Ya, seperti itu. Padahal dokter Ika mah cuma nge-review doang. Lo pada nggak terima. Ya. Siapa tuh yang dokter cowok itu? Siapa? Dokter Eklas ya? Eklas itu. Gue dukung dokter Doktif, dokter Oki, dokter Ika, dokter Eklas apa sih namanya tuh? Bagus. Jadi gue tuh dokter Eklas ya benar. Jadi menurut gue ya, Indonesia tuh masih marak banget skincare yang overclaim. Dari yang mengandung hidroquinone, mercury, itu banyak sekali. Gue nggak tahu ya ketika di review kok pada nggak terima gitu. Padahal kan itu buat pembelajaran para owner-owner, para pemilik-pemilik untuk lebih baik lagi dibenahi. Kok pada nggak terima gitu loh. Akhirnya nyerang balik, ya kan? Kok pada nggak terima? Gue heran gitu sama orang itu. Pengen kaya tapi secara instan. Lo ngejual produk, ya nipu customer. Nanti customer mukanya pada geradakan. Lo mau tanggung jawab. Lo jangan egois. Jangan mentingin lo keuntungan lo gede mulu. Ya. Nanti ketika ada yang komplain, ada yang di-up di sosial media, lo nggak terima. Padahal emang krim lo yang overclaim. Ya nggak sih? Kayak aneh aja gitu menurut gue. Kayak juga Bepom ya. Kok bisa masih diloloskan untuk menjual? Emang nggak mau ditarik dari pasaran? Ya. Betul katakan kita misalkan si dokter dipanggil terus kan kita bilang emang kerjaan Bepom tuh apa sampai bisa meloloskan krim-krim yang masih berbahaya. Benar itu. Ya kan? Tapi kenapa gaya Panda itu kayak yang punya kremeng presiden? Biasalah dia kan backingannya si Sahrul. Tidur sayang, gue belum ngantuk sayang, paling bentar lagi. Gitu ya, seperti itu.
gue heran ya sama skincare yang masih abal-abal, masih overclaim, kosmetik dan segala macem yang harganya harganya modal cuma 10.000 terus dijual di Indonesia 600.000, terus dikatain harga promo anjlok, jebol dan segala macem. Itu nggak masuk akal sih menurut gue. Nggak masuk akal. Perlu dipertanyakan, padahal kayak buncit. Iya, garing, nggak ada lucu. Garing, teriak-teriak kayak orang tantrum, ngatain tantrum pada dirinya sendiri yang tantrum. Ya kan? Pada dirinya sendiri yang tantrum. Ngatain, janda birahi, jangan tantrum. Lu yang tantrum, teriak-teriak kayak orang gila. Gak ada lucu-lucunya anjir. Lo ngomong apa? Katanya lo punya bukti, keluarin. Ya. Syahrul tantrum, iya kan lupa minum hormon. Belum diewong sama kucingnya. Gue lihat review, banyak kok reviewnya dari sambal setan yang merasa kecewa, banyak kok. Dari kosmetiknya, dari skincare-nya banyak. Jadi buat kalian yang mau beli nih, kalian mikir-mikir lagi deh. Bapak nggak diakuin, iya. Jangankan kalian yang sedih, gue aja sedih ngeliatnya kayak sudah. Aduh, jangan cerita deh, sedih gue. Gak bisa kalau soal orang tua gue nggak bisa. Hati gue terlalu lemah, terlalu melempam kalau bahas itu. Oke guys, seperti itu. Gue mau sudah live-nya, gue mau istirahat. Kalian sehat-sehat ya, jangan lupa kalian pantengin terus dan kalian harus up terus itu kasus si Waria Tubles ya.